Bekerja sama dan berkolaborasi akan menghasilkan kunci sukses tim yang solid. Kerjasama dan kolaborasi adalah faktor penting dalam membangun tim dan sukses untuk mencapai tujuan bersama. Tim yang solid dan saling mendukung akan mudah menghadapi tantangan dan mencapai hal yang lebih baik. Jadi dalam satu tim itu kan terdiri dari beberapa anggota. Dari setiap anggota itu atau entah itu ketua, wakil, mau anggota dan yang lainnya harus saling support sesama rekan satu tim, yang dimana dalam satu tim itu pasti mempunyai tujuan kenapa tim itu dibentuk, kenapa tim itu tercipta. Maka dari setiap anggota tim itu harus saling support untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Dan juga dengan kerjasama yang baik atau kolaborasi tim yang baik, pasti faktor untuk mencapai tujuan bersama itu akan memperoleh hasil yang lebih baik daripada misalnya satunya bekerja, satunya diam, atau misalnya tidak peduli satu sama lain. Juga di dalam tim itu kita harus memahami pentingnya kerjasama tim. Kerjasama tim memungkinkan setiap anggota untuk saling belajar, berbagi pengetahuan, dan melengkapi kekurangan satu sama lain. Jadi dalam satu tim itu kan yang sudah dibilang tadi, tidak mungkin hanya ada satu orang, pasti ada beberapa, dua atau lebih. Entah itu ketua, wakil, anggota, dan lain-lainnya. Jadi misalnya dalam satu tim itu ada 5 orang. 5 orang ini mau gimana pun caranya, karena mereka satu tim, mereka harus kerjasama. Mereka kan juga beda orang, jadi mereka pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di dalam satu anggota tim itu harus saling melengkapi. Misalnya si A tidak bisa melakukan ini sedangkan si B, jadi si B harus membantu si A dan mengajarinya. Jadi dalam satu tim itu juga saling belajar, si A belajar dari B, si B belajar dari A, berbagi pengetahuan, melengkapi kekurangan satu sama lain. Efisiensi dan efektivitas. Tim yang solid dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan efektif dibandingkan individu yang bekerja sendiri. Ya, karena dalam satu tim itu pasti mereka bekerja sama dan membagi-bagi tugas mereka, sehingga satu orang ada misalnya nih 5 orang dalam satu tim melawan satu orang untuk membuat tugas pasti yang lebih cepat. Jadi mungkin yang 5 orang, karena satu tugasnya itu mereka bagi menjadi 5. Jadi satu orang mengerjakan sedikit-sedikit daripada yang bekerja individu atau bekerja sendiri, karena yang bekerja sendiri pasti mengerjakan semuanya sendiri sehingga tugasnya lebih banyak, menghabiskan waktu lebih banyak, dan juga capek, tidak efisiensi, sehingga tim yang solid itu lebih cepat menyelesaikan suatu tugas dan efektif. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Berbagai perspektif dan ide dari anggota tim dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Nah, jadi dalam satu tim itu pasti kita mempunyai ide yang berbeda-beda. Kita misalnya buntu nih, butuh ide atau butuh apa, kita rundingkan atau kita tanya ada yang punya ide atau apa atau tidak, untuk menyampaikan ide-idenya, terus bagaimana pendapat yang lain, kita kreasikan ide-ide itu menjadi sebuah inovasi. Yang ketiga adalah motivasi dan semangat. Rekan satu tim itu harus saling memotivasi dan menyemangatkan. Kerja sama tim dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja karena anggota tim saling mendukung dan mendorong satu sama lain. Jadi dalam kerja sama tim itu kita tuh harus saling memotivasi anggota-anggotanya, semangat, dan harus semangat untuk bekerja sama.
Misalnya nih kalian jadi ketua, ada anggotanya yang sedang capek, lelah atau sedang banyak pikiran, kita harus motivasi di anggota kita yang yang seperti itu, terus harus saling nyemangatin juga lah sama rekan tim. Misalnya ada yang kesusahan, kita bantu, kita kasih motivasi nggak bisa begitu. Harus saling mendukung. Intinya dalam satu tim itu kita harus memahami setiap orang yang berada dalam satu tim bersama kita harus bisa saling memahami, saling mendukung, saling memotivasi, saling support lah sesama rekan tim itu. Apalagi ketua-ketua itu yang berperan besar di mana ketua itu memiliki tanggung jawab harus bisa mengondisikan anggota-anggotanya atau anak buahnya. Kemudian manfaat bekerja sama dan berkolaborasi. Manfaat kerjasama tim tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan tim. Terdapat beberapa di sini ya yang di PPT ini. Manfaat bekerja sama dan berkolaborasi. Manfaat kerjasama tim itu: 1. Meningkatkan produktivitas. Kerjasama tim membantu anggota tim untuk fokus pada tugas dan menyelesaikan dengan lebih cepat. Oh, PPT-nya stuck ya? Maaf. Sebentar. PPT-nya stuck di mana tadi? Nah, udah. Ini sampai slide yang mana nih? Kita sampai yang sini. Manfaat bekerja sama dan berkolaborasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Kerja sama tim membantu anggota tim untuk fokus pada tugas dan menyelesaikan tugasnya lebih cepat. Jadi dalam kerja sama tim itu kita bisa meningkatkan produktivitas di mana tidak hanya satu orang yang bekerja, tapi semuanya juga bekerja dalam menyelesaikan suatu tugas sehingga semuanya produktif. Menyelesaikan semua tugasnya, jadinya satu tugas itu dapat selesai dengan lebih cepat dibandingkan bekerja dengan individu atau bekerja sendiri. 2. Memperkuat hubungan antar anggota. Kerja sama tim dapat mempererat hubungan antar anggota tim, membangun kepercayaan dan saling menghormati. Jadi dalam kerja sama tim, pastikan kita tuh harus saling berkomunikasi, entah itu membahas tentang proyek yang sedang dikerjakan, tugas-tugas yang sedang dikerjakan, dan juga kita harus lebih mengenal rekan satu tim sehingga kita itu lebih dekat dan lebih enak kalau bicara sesama anggota tim. Kemudian membangun kepercayaan, di mana kita tuh dalam mengerjakan suatu tugas tuh kita sudah dipercaya, misalnya kamu kerjakan yang bagian ini, oh iya saya sudah dipercayakan, saya harus mengerjakan tugas itu karena sudah dipercaya untuk mengerjakan tugas itu. Jadi kita harus membangun kepercayaan untuk orang yang sudah memberikan kita tugas itu. Nah, kemudian saling menghormati. Dalam satu kerjasama tim, kita harus menghormati semua anggota yang ada di tim itu, entah itu anggota
biasa atau ketua atau wakil harus saling menghormati dan saling mendengarkan. Karena uh, kalau misalnya kita nggak saling menghormati, pasti tim itu kayak akan apa namanya, nggak enak gitu, nggak srek satu sama rekan tim yang lain itu. Nah, yang ketiga, meningkatkan moral dan motivasi. Kerja sama tim memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab, meningkatkan moral dan motivasi anggota tim. Nah, seperti yang tadi tuh membangun kepercayaan. Kerja sama tim memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab. Sama halnya kayak membangun kepercayaan. Untuk membangun kepercayaan kita harus memegang tanggung jawab dan memiliki tanggung jawab agar orang lain percaya bahwa kita tuh bisa dipercaya gitu. Karena kita tuh bisa memegang tanggung jawabnya. Meningkatkan moral dan memotivasi anggota tim. Uh, Kalau tim kita ada yang melakukan kesalahan atau tidak bisa melakukan sesuatu, kita harus membantu, mensupport, atau membuat kesalahan itu kita tegur dengan yang baik, kita kasih tahu yang baik-baik, dengan bahasa yang sopan. Sekiranya masih menghormati orang yang ada satu tim bersama kita, sehingga tidak terjadi keributan di dalam tim itu atau perpecahan. Yang keempat, memperkuat keterampilan komunikasi. Kerja sama tim melatih anggota tim dalam berkomunikasi secara efektif, baik dalam menyampaikan ide maupun dalam berdiskusi. Jadi, dalam kerja sama tim, akan melatih bagaimana kita berkomunikasi secara efektif. Itu bisa dimulai dengan sesama anggota tim, dengan misalnya sebagai ketua nih, kita kan harus bisa memimpin anggota-anggota itu. Anggota juga harus bisa berkoordinasi dengan ketua atau wakilnya atau rekan-rekan kerjanya yang ada dalam tim itu untuk memberikan informasi yang lebih baik dalam proses dalam satu tim, apa yang misalnya sedang dikerjakan proyeknya, tugas-tugasnya, sehingga dapat meningkatkan komunikasi secara efektif baik dalam menyampaikan ide maupun berdiskusi. Dalam menyampaikan ide pun harus terbuka satu sama lain rekan tim itu, sehingga kita bisa menerima idenya. Kemudian kalau misalnya kita idenya nih nggak masuk nih, ya udah didengarkan aja, tapi jangan misalnya apa namanya, berkata yang enggak, kalau misalnya nggak bisa ya sudah nggak bisa gitu aja, tidak usah dihina juga, apa nih ide jelek misalnya seperti itu. Kemudian dalam berdiskusi pun gitu, harus menggunakan bahasa yang sopan, seperti misalnya satu ada rekan tim yang menyampaikan idenya, kita diskusikan dulu ide ini bisa diterima atau tidak, bagaimana prosesnya, langkah-langkahnya. Kita berdiskusi dan juga menghormati anggota tim yang lain, menggunakan bahasa yang sopan, tidak dengan mencaci maki misalnya idenya itu jelek atau tidak berguna, tidak dikata-katain. Membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif merupakan fondasi utama dalam kerja sama tim. Ya, komunikasi itu tentunya yang paling utama dalam kerja sama tim, karena ketua harus, misalnya nih sebagai ketua juga harus selalu berkomunikasi dengan anggota ya, untuk mengondisikan anggotanya, sehingga dengan kedekatan itu pasti dengan seringnya berkomunikasi, anggota juga akan merasa dekat dengan ketua kelompoknya atau ketua timnya misalnya gitu. Nah, sehingga menjadi dekat rasanya dan mungkin akan sangat dihormati gitu ya.
Ini yang pertama, aktif mendengarkan, menunjukkan perhatian dan memahami sudut pandang orang lain. Nah, ini entah sesama harus sesemua anggota sih ini. Bukan hanya anggota aja, tapi ketua ketua timnya misalnya harus aktif mendengarkan anggota-anggotanya dan anggotanya juga harus mendengarkan ketuanya. Mendengarkan itu juga termasuk menghormati orang lain berbicara ya. Itu etika. Uh, jadi kalau misalnya orang lain itu ada pendapat yang lain, kita harus pahami sudut pandangnya. Dia itu dari mana, terus keluhannya dia itu apa, bagaimana menurut dia itu harus kita pahami. Jangan kita itu menyalahkan pendapat orang lain, menganggap orang lain itu tidak benar. Kita harus telusuri dulu itu orangnya itu bagaimana, cari sudut pandang dia itu dari sebelah mana. Yang kedua kemudian adalah memberikan umpan balik. Memberikan masukan yang membangun dan membantu anggota tim untuk berkembang. Uh, ini yang saya bilang tadi, untuk menegur, menghormati, dan apa tadi itu, nah pokoknya itu memberikan masukan atau kritik yang membantu mensupport ini ya. Itu tuh misalnya tim kita ada yang down atau ada yang sedang kesusahan atau banyak masalah, ada nggak fokus gitu ya, kita tuh harus membantu dengan memberikan saran atau apalah yang sekiranya positif gitu untuk dia, sehingga akan menimbulkan dia tuh semangat ya, walaupun misalnya sedikit, setidaknya dia tuh jadi nggak down lagi, jadi semangat. Mungkin bisa motivasi yang mengembangkan semangat, menyalakan semangatnya dia gitu loh, agar tim ini nggak kacau gitu. Jadi harus saling support agar semuanya itu sama-sama berkembang, karena dalam satu tim itu harus saling support, membantu. Yang ketiga adalah berkomunikasi terbuka, membagikan ide dan perasaan dengan jujur dan terbuka. Misalnya nih, dalam satu kelompok nih, contohnya yang tadi itu, kita tuh buntu, nggak punya ide, harus saling cari ide gitu, disuruh satu punya ide sampaikan gitu, yang lain mendengarkan, aktif mendengarkan itu, diperhatikan apa sih tujuan dari idenya ini, terus idenya itu bisa diterima atau tidak. Nah kemudian ini membagikan perasaan dengan jujur dan terbuka. Misalnya kita menolak ide itu, kita sampaikan dulu dengan jujur ya, apa alasannya kita menolak itu, apa keluhan dari kita, apa masalahnya, apa untungnya, misalnya gitu, harus diperhatikan dengan baik. Kemudian untuk menentukan idenya itu kan berkomunikasi secara terbuka. Berarti itu harus berdiskusi sesama anggota tim, bermusyawarah gitu ya, untuk memutuskan misalnya ide apa yang akan digunakan dan bagaimana cara menanganinya, dengan tidak dengan mempertimbangkan semua yang ada di tim, entah itu misalnya perasaannya itu satu sakit hati ditolak gitu, itu harus dipertimbangkan dan disampaikan perasaannya dengan jujur dan terbuka. Kemudian menghargai perbedaan dan keunikan setiap anggota tim. Keberagaman dalam tim adalah kekuatan, bukan kelemahan. Jadi dalam satu tim itu seperti yang saya bilang tadi, mereka tuh pasti terdiri dari orang yang berbeda, punya skill yang berbeda, pengalaman yang berbeda, terus kekuatan yang berbeda, emosinya berbeda, pemikirannya berbeda. Nah, perbedaan itu bukan suatu kelemahan, tapi suatu kekuatan. Dimana keterampilan dan pengalaman, nah ini
Setiap anggota tim memiliki keterampilan dan pengalaman yang berbeda, yang dapat saling melengkapi dan meningkatkan kinerja tim. Nah, nggak selalu perbedaan itu membawa dampak buruk, tapi ada juga perbedaan yang membawa dampak baik. Contohnya, bisa saling melengkapi. Perbedaan itu contoh yang baik, atau pengalaman yang berbeda, keterampilan yang berbeda, sehingga satu tim itu kemungkinan harus mengkolaborasikan keunikan mereka, eh, pengalaman yang mereka gunakan itu, idenya dikolaborasikan pendapatnya, atau apa perbedaan pendapat mereka kita satukan gitu. Perspektif dan ide. Perbedaan perspektif dan ide dapat membuka jalan untuk solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Nah, ini yang baru tadi saya bilang. Ide dan pendapat itu pasti juga akan berbeda sesama anggota tim itu. Mungkin yang anggota satu ini pinginnya A, anggota dua pinginnya B, anggota tiga pinginnya A, pasti akan berbeda. Nah, jadi dalam satu tim itu akan banyak perbedaan pendapat dan ide yang pasti ya. Kemudian ide itu bisa dikolaborasikan mungkin ya. Itu lebih baik dikolaborasikan daripada itu jika bisa dikolaborasikan, kita kolaborasikan. Ini PPT-nya masih stuck atau enggak? Jadi dalam satu tim tuh punya ide dan pendapat yang berbeda. Mungkin jalan keluarnya itu bukan hanya dari memilih salah satu ide itu, tapi atau pendapat itu mungkin juga bisa mengkolaborasikannya atau digabungkan kedua ide tersebut. Pengalaman dan budaya. Perbedaan pengalaman dan budaya. Perbedaan budaya dan pengalaman dapat memperkaya tim dan membantu mereka untuk memahami perspektif yang lebih luas. Pasti dalam satu tim itu juga mungkin nggak semuanya dari latar belakang yang sama, pengalaman yang sama, dan budaya yang sama di daerah mereka mungkin. Jadi dalam satu tim itu kita harus dekat gitu ya, dengan seperti yang tadi, komunikasi yang efektif untuk mendekatkan diri sesama anggota rekan tim, sehingga kita terbiasa dengan saat sudah dekat mereka, kita bisa memahami anggota tim kita, memahami sudut pandang mereka, memahami sifat mereka, sehingga kita dapat membantu mereka untuk memahami perspektif, membantu kita untuk memahami perspektif mereka, dan mereka juga bisa memahami perspektif kita, sehingga kita dapat melihat dengan perspektif yang lebih luas. Menetapkan tujuan dan target bersama. Tujuan bersama menjadi kompas bagi tim untuk bergerak maju. Jadi dalam satu tim itu kita harus mempunyai tujuan dan tujuan, arah dan target
yang sama, satu tujuan gitu. Apa yang ingin dicapai dengan kerja sama tim ini, apa harapannya, apa tujuannya gitu, targetnya apa. Yang pertama adalah mendefinisikan tujuan yang jelas dan terukur. Misalnya nih, ada kerja sama untuk membangun proyek, misalnya proyek sebuah web gitu misalnya. Tujuan kita adalah membuat web untuk ini dan tanggal atau deadline-nya segini. Jadi perkiraan itu kita bagi, misalnya bulan ini harus selesai di bagian ini dulu, harus selesai di bagian ini dulu. Itu terukur gitu ya, kapan deadline-nya gitu, misalnya tanggalnya harus sudah ditargetkan itu tanggal segini, tujuannya itu untuk apa gitu, proyeknya itu. Yang kedua adalah membuat rencana kerjasama yang terstruktur. Dalam satu tim itu pasti kan ada ketua misalnya. Nah, ketua ini harus bisa merencanakan bersama anggotanya rencana bekerja sama yang terstruktur. Jadi dari sekian banyaknya anggota itu kan bisa dibagi, misalnya eh, tim A mengerjakan ini, tim B mengerjakan ini. Jadi kalau ada suatu masalah kan bisa dicari suatu tim. Ini tim A ada kesalahan di bagian ini, kan terstruktur itu, yang struktur itu bagian A dari kelompok A. Jadinya A tuh bisa mendiskusikan apa kesalahan mereka, mencari bersama kesalahan mereka, memperbaiki bersama kesalahan mereka. Rencana dari ketua ini untuk mencapai target harus ini ya, sudah harus punya struktur juga, seperti anggotanya di bagian apa aja, bidangnya apa aja, mengerjakan apa, targetnya apa. Membagi tugas dan tanggung jawab secara adil. Nah, membagi tugas itu seperti yang tadi, sudah sesuai dengan rencana. Tugas kelompok A itu apa, tugas kelompok B itu apa, tugas kelompok C itu apa, secara adil. Misalnya sesuai skill, orang yang di kelompok A itu mempunyai skill ini, berarti kelompok A mengerjakan sesuai skillnya. Adil, kelompok B juga sesuai skillnya, kelompok C juga sesuai skillnya. Jadi tidak memberatkan salah satu tim dan tidak meringankan salah satu tim, semuanya kerja secara adil. Menetapkan target yang realistis dan menantang. Nah, target yang realistis ini yang sudah pasti gitu, seperti proyek ini nggak mungkin selesai dalam satu hari, misalnya bangun sesuatu gitu, nggak mungkin selesai dalam satu hari, pasti harus punya tanggal atau tengah yang jauh, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat, dan sekiranya itu targetnya tuh nyata gitu, realistis. Targetnya itu apa, yang mau diselesaikan itu apa, nggak muluk-muluk gitu target kerjanya itu. Nah, kemudian berbagi tanggung jawab dan komitmen. Setiap anggota tim memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama. Ya, setiap anggota itu mempunyai tujuannya masing, memiliki perannya masing-masing. Tapi walaupun perannya mereka itu beda di dalam tim itu, tujuannya mereka itu sama, untuk mencapai suatu target yang telah ditetapkan bersama. Yang pertama ada tanggung jawab. Menerima dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi ketika sudah dibagi tugasnya oleh ketua atau misalnya siapapun itu, kita harus menjalankan tugas atau tugas yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab. Misalnya tugasnya ini deadline-nya jam segini atau kapan-kapan, tanggal sekian, bulan sekian, kita harus mengerjakan dengan tanggung jawab misalnya. Kecuali kalian punya ada masalah, seperti misalnya sedang masuk di rumah sakit tapi tugas harus jalan, kalian bisa konfirmasi mungkin ke ketua kelompok kalian
sebagai bentuk tanggung jawab, kalian tuh harus mengungkapkan perasaan kalian sebenarnya. Kalian misalnya sedang sakit, sedang tidak bisa, ungkapkan kepada ketua tim atau ketua kelompok. Yang kedua adalah komitmen, berdedikasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi satu tim itu harus sudah komitmen tujuannya itu apa, harus sudah setuju dengan diskusi yang sudah dilakukan di awal. Tujuan dan targetnya itu apa, kita harus satu komitmen gitu. Kolaborasi, kemudian bekerja sama dengan anggota tim lainnya. Satu tim itu harus bekerja sama dengan anggota-anggota lainnya untuk melengkapi perbedaan dan untuk melengkapi perbedaan dan kekurangan anggota yang salah satu anggotanya. Entah itu anggota yang misalnya tidak bisa apa, kita bantu, kita support dan berkolaborasi. Kemudian dukungan, memberikan dukungan kepada anggota tim lainnya. Iya, satu tim itu harus saling memberikan dukungan, support, semangat dan motivasi. Terutama ketua ya harus sangat harus memotivasi anggotanya karena dia yang memiliki tanggung jawab dan peran paling besar. Kemudian ada mengelola konflik secara konstruktif. Dalam sebuah tim itu pasti nggak lepas dari yang namanya konflik. Pasti ada aja konflik. Entah itu konflik dalam tim atau konflik di luar tim. Konflik apalah itu pasti ada. Konflik adalah bagian normal dalam tim. Tentu untuk mengelola konflik dengan bijak. Ya, konflik itu adalah bagian yang normal karena hidup aja banyak konfliknya gitu. Dalam konflik itu harus tenang. Pertama, kalau ada konflik dipikirkan dengan baik-baik. Bagaimana penyelesaiannya, tidak dengan egois gitu atau panik, jangan, pasti akan menimbulkan masalah yang baru. Bagaimana mengelola konflik secara konstruktif? Yang pertama adalah identifikasi masalah. Tentukan sumber konflik dan masalah yang dihadapi. Nah, sumber konfliknya itu apa? Itu yang dicari, dan masalah yang sedang kita hadapi karena konflik itu apa? Atau masalah kedepannya itu yang akan terjadi karena konflik ini itu apa? Dia tuh menghambat. Pasti akan menghambat juga kerja sama tim itu. Proyek-proyeknya juga mungkin akan tugas-tugasnya akan terkendala gitu. Jadi harus dicari dulu apa itu sumbernya, kemudian ketika sudah ketemu sumbernya kita bermusyawarah bersama anggota tim, berdiskusi, ini ada konfliknya itu seperti ini, bagaimana pemecahan masalahnya, kita cari penyelesaiannya bersama-sama. Kedua, komunikasi terbuka. Seperti yang saya bilang tadi, ketika sudah ketemu sumber konfliknya, kita konfirmasi sesama anggota, kita diskusi. Komunikasi secara terbuka dan jujur untuk memahami perspektif masing-masing pihak. Nah, setelah konflik ini ketemu, pasti semua anggota itu akan menyampaikan pendapatnya. Mungkin cara menyelesaikan masalahnya itu adalah dengan begini-begini. Kemudian orang lain juga, enggak, mungkin ada cara yang lebih baik, caranya itu seperti ini. Ada lagi nyaut, caranya itu seperti ini. Mereka punya perspektif yang beda-beda, pendapat yang beda. Jadi dengan diskusi itu dilakukanlah pencarian solusi untuk menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama. Yang ketiga, kemudian cari solusi bersama. Cari solusi yang diterima oleh dan dapat menyelesaikan masalah. Nah, setelah tadi komunikasi terbuka, semua menyampaikan pendapat untuk cara menyelesaikan masalah atau mencari solusinya, ada beberapa pendapat, kita harus cari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dan menyelesaikan masalahnya. Di mana solusi suatu pihak semuanya terasa adil dan menyelesaikan masalahnya. Karena kalau satu pihak aja merasa nggak adil atau tidak terima, pasti akan menimbulkan konflik dan masalah yang baru.
sehingga itu akan menambah konflik. Kemudian yang keempat adalah evaluasi dan tinjau ulang. Setelah selesai melakukan pencarian solusi, atau misalnya masalah konflik itu udah terselesaikan, harus menerapkan evaluasi. Evaluasi solusi yang diterapkan dan ditinjau ulang jika diperlukan. Jadi evaluasi dan tinjau ulang itu dilakukan untuk selain karena konflik itu sudah selesai, dan ini juga dilakukan agar konflik itu di mana ke depannya tidak akan terjadi lagi, diusahakan tidak terjadi lagi, sehingga akan selalu ada peninjauan ulang dan evaluasi. Mendorong kreativitas dan inovasi tim. Tim yang kreatif dan inovatif dapat menghasilkan solusi baru dan ide-ide yang lebih segar. Dalam satu tim itu pasti otaknya juga gini kan, banyak, bukan cuma satu otak. Setiap anggota tuh pasti akan punya ide yang baru, idenya tuh kreatif, juga pasti inovatif. Terus kalau sudah banyak misalnya idenya itu aja, gimana kalau dikolaborasikan dengan ide yang baru? Sesi brainstorming membuka ruang bagi tim untuk berbagi ide pemikiran. Nah, itu tuh juga sesi ini wajib gitu dalam kerjasama tim ya, dimana ada ruang bagi tim untuk menyampaikan ide-idenya, pendapatnya, pemikiran mereka seperti apa. Nah, jadi sesama tim itu membagi tim mereka untuk membagi ide anggota-anggota mereka itu bagaimana ke depannya, inovasi apa yang bisa mereka ciptakan dari ide-ide tersebut. Kemudian menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses kreatif dan kolaborasi. Nah, seperti misalnya idenya nih udah buntu nih semua satu tim gitu. Kita dapat menggunakan teknologi seperti misalnya contohnya melihat di sosial media. Apa sih yang lagi viral, apa sih yang lagi hits gitu di saat ini gitu. Kita cari ide yang lagi hits itu ini, gimana kalau kita buat sesuatu yang cocok untuk sesuatu seperti ini gitu. Manfaatkan teknologi, dan ya sekarang ada ChatGPT juga nih contohnya. Saya membuat PPT menggunakan AI karena ya saya butuh PPT. Kita bisa menggunakan teknologi seperti AI untuk mencari ide-ide atau pemikiran kita apa yang sedang kita pikirkan, mungkin ketemu idenya di internet. Kemudian merayakan keberhasilan dan pembelajaran berharga. Merayakan keberhasilan bersama dapat meningkatkan motivasi dan semangat tim. Jadi dalam satu tim itu kita harus misalnya ada satu target yang sudah terselesaikan, mungkin bisa kita rayakan untuk meningkatkan semangat anggota tim, untuk meningkatkan rasa kebersamaan anggota tim, rasa nyaman gitu sesama anggota tim. Nah, kemudian nih ada yang pertama dalam merayakan keberhasilan dan pembelajaran. Satu adalah apresiasi dan penghargaan. Memberikan apresiasi sebentar ya. Aduh, tadi nggak kebagi PPT. Ini yang terakhir ya. Merayakan keberhasilan dan pembelajaran berharga. Merayakan keberhasilan dan bersama dapat meningkatkan motivasi dan
tim. Yang pertama, apresiasi dan penghargaan, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada anggota tim yang berprestasi. Satu tim itu harus saling mengapresiasi kerja sesama tim, atau mungkin kalau ada kesalahan kita beri motivasi yang membangun gitu, kita beri feedback gitu. Jadi ketika satu tim itu sudah menyelesaikan suatu target atau suatu pencapaian, ya kita harus mengapresiasi untuk memberikan penghargaan dan untuk meningkatkan motivasi juga, meningkatkan semangat dan kerjasama anggota tim, di mana ini bisa mendekatkan hubungan antar tim, kita satu tim itu jadi dekat, makin mengenal satu sama lain. Yang kedua adalah evaluasi dan pembelajaran. Melakukan evaluasi untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan agar tim dapat terus berkembang. Ya, dalam satu tim itu harus menjadikan evaluasi juga evaluasi itu sebagai pembelajaran, entah itu evaluasi dari suatu masalah yang kemarin jadi pembelajaran, masalah itu jadi pembelajaran. Keberhasilan dan kegagalan itu harus dijadikan pembelajaran. Nah, agar tim tidak mengalami kesalahan yang sama atau mengulangi kegagalan yang sama, harus dijadikan pembelajaran. Yang ketiga kemudian membangun kebersamaan. Nah, dengan merayakan keberhasilan atau pemberian penghargaan, merayakan keberhasilan bersama dapat memperkuat kebersamaan dan semangat tim. Iya. Dengan apresiasi itu ya, orang mana yang nggak senang diapresiasi? Pasti sangat senang. Apalagi itu setelah melakukan sesuatu yang besar gitu atau yang susah misalnya, pasti mereka akan sangat senang. Apalagi dalam kerja sama tim ya, dimana setelah bekerja bersama capek-capek semuanya pasti senang kan. Jadi harus diapresiasi untuk membangun kebersamaan sehingga memperkuat kebersamaannya dan semangat tim. Nah, jadi itu ya teman-teman tentang bagaimana sih kita tuh bekerja sama sesama tim, berkolaborasi sama anggota rekan tim.